Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal dari Universitas Jember, Prodi D3 Administrasi Keuangan, NIM 200803102054, akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersil dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan atau disebut juga qard. Yang kedua, pemakai laporan keuangan syariah. 1. Investor sekarang dan investor potensial. Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang adalah orang atau institusi yang memiliki surat saham atau perusahaan. Sedangkan investor potensial adalah orang atau institusi yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan. 2. Pemberi dana qard merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qard, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan dipinjam. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. Yang keempat, pemilik dana titipan, yaitu individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah, yaitu orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik juga dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada entitas syariah. Yang kesepuluh, pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Yang ke-11, masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Yang ketiga, tujuan laporan keuangan syariah. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban
fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat, asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. 1. Dasar akrual. Untuk mencapainya, tujuan laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dana dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. 2. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Yang kelima, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. 1. Dapat dipahami. Maksud karakteristik ini yaitu pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan. Memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 3. Andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 4. Dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan perubahan posisi keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama dengan entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Yang keenam, unsur laporan keuangan. Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, misalnya A. Laporan posisi keuangan, B. Laporan laba rugi, C. Laporan arus kas, dan D. Laporan perubahan ekuitas. 2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, A. Laporan sumber dan pengguna dana zakat, dan B. Laporan sumber dan pengguna dana kebajikan. 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana sirkah, temporer, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. 1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. 2. Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus
keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. 3. Dana sirka temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. 4. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana sirkah temporer. Yang ketujuh, pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Suatu unsur harus diakui kalau 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andar. Demikian penjelasan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.